Mungkin kami tidak kata cukup dalam berdoa. Oke, mungkin biar gak lama-lama kita langsung aja ya. Jadi di sini ada Mas Raka selaku moderator kali ini. Dan kalau Mas Raka, apakah udah siap? Udah, langsung aku request buat share screen dulu ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat dipersilahkan dan untuk teman-teman bisa disimak baik-baik ya. Terima kasih. Oke, udah kelihatan belum? Kelihatan Mas, jelas. Oke, sana udah kelihatan. BTW ini soal yang gue kerjain itu soal S dalam tahunku. Tapi biasanya itu Pak Alvan itu jarang bikin soal yang dia repeat soal dari tahun sebelumnya kalau dosen kalian Pak Alvan. Jadi silahkan perbanyak soalnya, latihan soalnya ya. Kemarin itu nomor satu itu pertanyaannya buat nentuin seberapa ukuran buat reservoir. Jadi sistemnya buat di sistem distribusi air minum kalau kalian disuruh desain reservoir itu kalian harus tahu berapa storage penyimpanan kalian paling maksimal dan yang paling minimal. Maksudnya itu kebutuhan kalian ketika jam itu puncak itu kalian defisit berapa dan ketika jam itu di grafik yang paling lower atau paling bawah itu kebutuhannya berapa buat antisipasi itu semua. Jadi ini sama kayak tugas yang kalian kerjain sebenarnya. Nah, kalau buat perhitungan yang ada di reservoir, waktu itu kalau di tugasku tadi aku baca itu ngitungnya basic dari key average-nya. Jadi dia itu 1, pakai key harian maksimum. Jadi itu nilainya itu 1,1 dari key average-nya dia. Jadi kalau kalian convert aja satuannya berapa? Soalnya waktu di soal tadi kan ini juga sekalian perhatiin sih. Kalau yang di soal tadi kan sebut 6.000 SR ya. 60.000 SR. Dan sedangkan satuannya di permen PO itu 170 liter per orang per hari. Nah, 1 SR itu harus kalian convert dulu ke jiwa. Maka dari ini aku dikali ke 5. Jadi asumsiku itu satu sambungan rumah itu ada 5 orang yang pakai. Jadi hitungannya dia masuk ke sini. Biar dia ke convert ke liter orang per hari. Nggak SR lagi. Gitu. Nah, tinggal kalian kalikan nanti ketemu ki harian maksimumnya berapa. Kalau buat ngitung ki harian maksimum udah aman semua kan? Aman Mas. Oke. Kalau udah aman buat ngitung hari maksimum, jadi aku bisa hapus clear order. Nah, kalau udah ngitung hari maksimum, habis itu kita ngitung per jam itu suplai air dan kebutuhan airnya itu berapa. Nah, kalau yang ada di soal itu ada tabel peak faktornya, peak faktor di sini. Nanti itu kalian hitung-hitungannya. Aku ngitung sama kayak tugasku. Jadi aku ngasumsiin air yang disuplai kalau nggak air yang masuk itu sama dengan ki harian maksimumnya. Dan kemudian untuk pemakaian itu peak factor dikali ki harian maksimum di sini. Di peak factor dikali ini itu yang dipakai. Kemudian suplai kumulatif itu kumulatif dari suplai tabel suplai yang sini. Jadi per hari terus ditambah-tambahkan. Kemudian untuk pemakaian air kumulatif ya tinggal kalian tambahkan pemakaian yang ada di sini. Jadi hasil dari peak factor dikali Q average. Nanti selisihnya itu yang kalian ambil di sini. Yaitu pengurangan dari suplai kumulatif dikurangi dengan pemakaian air. Nanti kalian bakal tahu selisihnya per jam itu ada berapa. Apakah di defisit atau surplus kayak gitu. Nah, di situ ini salah satu contoh yang ku ambil. Ini buat debitnya udah kesesuaiin. Tapi load factor atau enggak peak factor yang di sini itu masih pakai yang dari Unmen PU dari Tugasku. Jadi nanti coba kalian sesuaiin sendiri lah sama yang di soal, tapi hitungannya sama. Nah, jadi volume supply itu ya ki harian maksimum itu tadi, karena aku asumsinya kayak gitu. Karena di soal juga nggak ada data yang disebutkan suplainya sehari ada berapa. Karena emang nggak ada, berarti asumsikan saja. Gitu. Kemudian untuk volume pemakaian ini ya tinggal dikali load faktornya dikali dengan volume supply itu ketemu berapa.
yang dipakai, kemudian suplai kumulatifnya ini, kemudian pemakaian air kumulatif tinggal ditambahkan pemakaian, kemudian dikurangin suplai kumulatif, paling pemakaian air. Nah, ini pasti bakal ada yang surplus, ada yang defisit di sini. Terus gimana ngitungnya? Ketika dia posisi buat ngitung reservoir itu, kalian pakai prinsip kalian cari yang defisit terbesar, terus kalian absolut. Selisihnya itu plus minus di sini tuh nggak ngaruh ya. Ini cuma nunjukin bahwa dia itu defisit, dia itu surplus gitu aja. Makanya di sini tuh mau nyari defisit terbesarnya itu di jam keberapa dan surplus terbesarnya itu di jam berapa. Kalau di sini defisit terbesarnya ada di ini. Ketika jam berapa ini? Jam 7 sore. Ini defisit terbesar. Kemudian surplus terbesarnya ada di jam 4 pagi. Ya udah. Jadi kedua ini tinggal kalian tambahkan aja. Itu nanti ketemu volume yang harus kalian desain di bangunan reservoir kalian. Kayak gitu. Karena emang udah ketahuan volume, kalian tambahkan, terus kedalamannya kalian setting aja berapa, udah terserah kalian mau dibikin, yang penting masuk akal aja. Habis itu ketemu kedalaman, ada volume, tinggal dibagi ketemu luas. Luas, tinggal kalian bagi proporsional atau kalian mau asumsikan juga terserah. Nah, ini ketemu panjangnya, aku di sini asumsiin panjang 55 meter, kemudian ketemu lebar kurang lebih 40 meter. Nah, kalau bikin desain reservoir, jangan lupa dikasih freeboard supaya pipa ventilasi kalian nggak kesumbat dan nggak justru keluar air dari atas, dari bawah ventilasi itu. Itu buat nentuin volume reservoir. Ada yang mau ditanyakan buat nentuin volume reservoirnya? Memang juru ETSS Damgu gampang sih. ESS Damgu gampang, nggak sesulit itu. Aman semua? Buat teman-teman yang merasa aman, react dong juga boleh. Oke, karena sudah diamankan. Besok kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi soal yang kedua itu eh yaitu ditanya tentang berapa diameter pipa ketika ada target sisa tekan minimum yang masuk ke sistem distribusi itu 30 meter. Atau enggak 30 meter kolam air. Jadi kan ada target tuh di situ. Nah, ini benar-benar harus kalian perhatikan ya. Apapun yang terjadi, saya kira Pak Alvan itu pasti di kelas kalian. Dosen kalian Pak Alvan kan? Bener kan? Iya, Iya, benar, Mas. Mas. Nah, kalau dosen kalian Pak Alvan pasti di kelas itu selalu diingatkan untuk menghafalkan rumus Dosen William satu ini. Ya kan? Iya, Mas. Rumus yang dari awalnya itu kan. Nah, rumus Dosen William itu basic buat perhitungan kalian. Jadi ini apapun kayaknya itu bakal keluar lah. Entah itu yang ditanyain nanti berubah, entah itu nggak ganti diameter tapi panjangnya berapa atau nggak sisakannya apa head loss-nya berapa. Kan buat nyari head loss karena sistemnya ya, maksudnya karena sistem kehilangan tekanan karena sistem perpipaannya. Nah, waktu itu di soal itu ditanyain dia ketika dia didistribusikan ke ke pelanggan dengan minimum sisa tekan yang harus dicapai 30 meter, berapa sih diameter pipanya? Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya menang-menangan logika kalian aja. Karena kalian ingat kan, head itu kan kanan itu kan salah satunya itu berasal dari perbedaan elevasi. Dia itu di state di situ elevasi reservoir itu terletak di 117 mdpl, sedangkan elevasi permukiman terletak di 62 mdpl. Nah, itu ada head yang terjadi karena elevasi di situ karena perbedaan tinggi. Nah, itu kan kurang lebih 55 meter. Sedangkan sisa tekan minimum yang harus
tercapai di permukiman itu 30 meter. Jadi maksimal head loss friction yang bisa dihasil yang boleh terjadi itu berapa? Nah, itu bisa berarti kan otomatis tinggal kalian kurangin aja kan head sama head loss-nya. 100 meter tuh di situ. Jadi ini reservoir nih, ini reservoir. Terus ini rumah. Nih, ada rumah di sini. Nah, dia itu dialirin ke sini. Set. Ini tuh di 117. Ini ada di 62 meter. Nah, iya, 62. Nah, sedangkan air di sini tuh minimal headnya itu harus 30 meter. Jadi, karena emang di sini ada perbedaan elevasi sebesar 55 meter, jadi kalian tinggal menghitung berapa head loss friction maksimum yang diperbolehkan aja di situ. Buat biar kalian tahu diameter yang ada di sini. Kalau kalian nggak tahu head loss friction, berarti kalian nggak bakal bisa tahu diameter. Kalau kalau kalian nggak tahu diameter juga kalian nggak bakal bisa tahu head loss friction kan karena ini satu rumus hubungan ada hubungannya semua kan. Nah, terus karena kalian udah tahu head loss friction yang head loss karena sistem yang paling maksimal boleh dihasilkan di situ berapa meter, tinggal kalian masukin aja semua di rumusnya. Ini tuh Q itu dalam meter kubik per detik, C itu koefisien Hazen-Williams-nya, dia itu diameter, dan L itu adalah panjangnya. Nah, panjangnya di sini tuh, ini delta H ya. Nah, untuk panjangnya itu karena waktu itu tulisannya 1, X, X-nya itu dalam NRP, berarti punya karena aku NRP 2, jadi 1,2 kilometer. Nah, berarti 1.200 meter di sini. Terus tinggal kalian masukin aja 15 sama dengan bla 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 sekian D pangkat sekian dikali 0,85 dikali panjangnya. Udah, kalian tinggal masukin ke kalkulator. Ya, kalian udah bisa kan ngitung nyari nilai X dari kalkulator kalian masing-masing kan? Ya, pokoknya itu kalau belum bisa silahkan dipelajarin karena itu eh, buat soal ini benar-benar penting sih biar kalian enggak menghitung satu-satu lagi biar langsung ketemu. Sekali masukin insert semua persamaan, tek, kalian cari X-nya persamaannya ketemu berapa, nah itu dinilainya. Dan sekarang berdasarkan perhitungannya, aku tadi ngitung pakai kalkulator ketemunya 0,51 meter. Jadi kita jadikan ke milimeter dan kita sesuaikanlah kalian seingat katalog pipa itu berapa ada itu kalian berarti kalian cari dekat di situ. Nah ini ketemunya 0,50 milimeter. Nah, kalau kalian mau confirm lagi berapa head loss maksimum yang dihasilkan, bisa kalian balikin ke sini. Nanti ketemu head loss di sini berapa. Kalau kalian mau confirm ulang, tapi kalau aku sarankan karena kalian mengubah diameternya silakan dikonfirm ulang. Jangan sampai dia lebih dari 15 head loss-nya nggak boleh lebih dari 15 meter karena sisa tekan yang harus dicapai itu 30 meter. Ya mungkin kalau di bawah itu airnya nggak ngalir ya mungkin ya gitu. Kemudian yang soal berikutnya itu dia itu ditanya ketika jumlah SR-nya itu naik 40%, bagaimana di bagaimana diameter yang harus dipakai karena SR naik 40%. Udah berarti debitnya juga kalian tambahkan SR-nya itu kalian hitung lagi dari awal ki ki yang diaririn di pipa itu berapa. Nah, ini ki-nya itu pakai debit itu ya harian rata-rata. Sorry, dapat debit hari maksimum. Soalnya yang disuplai segitu, yang harus berarti kan yang suplai sama dengan keluar kan, yang maksudnya input sama dengan output kan. Nah itu aku pakai hitungan pakai yang debit harian, debit hari, sorry, debit hari maksimum yang dipakai di situ buat debit I-nya. Nah berarti kan kalau karena dia SR-nya naik 40% tuh, 40% SR-nya naik, otomatis Q-nya juga naik, otomatis tekanan ya di sini juga pasti bakal lebih naik. Nah, karena tekanannya itu naik, kalian harus berusaha diameter pipa. Sebenarnya kalau kalian kan habis itu juga ditanya diameternya
bagaimana ya kalian tinggal hitung lagi pakai cara yang sama ini. Cuma key-nya yang kalian ganti dengan asumsi SR-nya naik 40% itu tadi. Kemudian karena emang ini masih berhubungan jadi aku lanjut aja. Nah, kan kalau pipanya dia ganti, kan nggak mungkin juga kan kita bongkar pipa yang udah ada. Nah, itu di follow up di pertanyaan terakhir di ujian. Bagaimana sih strateginya biar apa namanya? Biar pemasangan itu tetap optimal. Aku waktu itu dijelasin Pak Alvan di kelas. Seingatku ada beberapa strategi, cuma aku udah agak lupa. Dan salah satunya itu kita masang pipa paralel. Jadi ini ada reservoir nih. Kemudian ada pemukiman baru nih. Misal pemukiman barunya ada di sini. Ya udah kalian misal kalian keluar dari sini kalian terus kalian paralel terus ada pipa yang baru di sini set buat ngelayanin yang yuk kok gini bentar buat ngelayanin yang ada di sini doang nih set ya kalian pasang 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 pipa paralel aja kan juga kita nggak mungkin kan ngebongkar ini ya itu kan kalau 1,2 kilo doang ya coba kalau ada yang di Surabaya tuh udah ada yang 10 kilo lebih itu. Jadi otomatis solusinya udah dipasangin pipa paralel baru aja set langsung masuk ke permukiman baru yang ada di sini yang cuma SR-nya itu naik. Nah, ini juga solusi satu sama solusi dua itu sama. Oh, jadi ini salah satunya juga bisa kalian bypass aja dari reservoir set. Jadi lo sama sini masuk ke pemukiman baru. Kalau nggak kalian tambahin booster pump aja satu di sini. Tapi buat nambah booster pump sih aku belum belum terlalu paham gimana mekanismenya. Soalnya itu tadi aku cuma baca-baca sekilas aja dari internet itu bisa dilaksanakan, tapi nggak terlalu paham apa mekanisme gimana. Nah, itu buat solusinya itu bisa kalian paling paling enak kalian pakai itu ya dipasang pipa paralel sih supaya bebannya itu nggak akan naik di area-area kritis tertentu. Jadi kalau kalian mungkin kalau kalian run dia panet itu kalau dengan tiba-tiba kalian nambahin jumlah lagi 40% tuh debit yang dibutuhkan di mungkin ada entah itu kalian setting titik tapping baru atau enggak kalian naikin aja key yang masuk gitu key yang dibutuhkan musik key yang ada di rumahnya kalian naikin 40% itu pasti bakal muncul beberapa area titik kritis itu bisa jadi headnya terlalu tinggi kalau atau enggak kehilangan tekannya terlalu tinggi di situ atau enggak ya headnya kurang berarti kayak gitu solusinya ya tinggal kalian kasih pipa baru bypass aja kalau enggak kalian paralelin jadi dia pakai ini instalasi yang lama dan ini instalasi yang baru buat kemungkinan yang nambah 40% itu lagi gitu. Ya, itu aja sih. Intinya hafalin rumus Hazen-William itu harus udah di luar kepala, termasuk koefisiennya, koefisien pipa itu apa, kemudian ini per komponen ini satuannya apa, biar kalian nanti tinggal masuk ke rumus, ketemu selesai. Nah, jam langsung bisa keluar itu. Itu aja sih. Waktu itu aku ujian cuma itu doang. Waktu itu teman-temanku ya cukup kalian tetap harus berhati-hati karena waktu itu di kelasku ada sekitar 20 orang atau 15 orang itu yang harus disuruh remedi. Jadi kalian harus berhati-hati waktu ujian. Karena waktu itu seingatku yang hal yang paling bikin kecoh ya rumus Hazen William ini karena emang mereka nggak memperhatikan oh eh, asumsi yang ada di sini nih. Head yang minimal harus dicapai itu berapa? Head yang maksudnya head loss friction maksimum yang bisa allowance di sistem itu berapa? Yang diizinkan di sistem itu berapa? Supaya dia tetap memenuhi target 30 meter untuk yang keluar di rumah-rumah itu. Di keluar di tappingnya maksudnya. Gitu. Kan ada yang ditanyakan dari penjelasanku. Ya, buat teman-teman yang mau nanya, kita silakan ya, atau mungkin ada pertanyaan di luar ini, bisa ditanyain ke Mas Rakanya, mungkin ada di sini. Langsung aja, guys.
Kalau mungkin teman-teman ada yang mau nanyain Hmm? ke Mas Raka. Eh, head mungkin di luar, head untuk suction. Oh, head suction ya, bentar. Bagas, aku buka buka gambar tubusku dulu biar kebayang. Sebentar ya. Dan following head untuk suction. Sebentar. Tuh gambar tuh. Oh, potongan. Oke, udah kelihatan gambarnya kan? Nah, sebenarnya head suction itu kan bahasanya suction itu kan nyedot ya. Berarti head yang diukur itu karena dia ketika proses dia apa namanya? Apa itu dia proses dia menarik atau enggak suction itu pipanya itu ada berapa maksudnya apa sih biasanya kayak ada berapa tekanan yang hilang di situ. Soalnya itu kan ada beberapa aksesoris kan yang dipakai di situ kan biasanya. Ada karena pompanya itu juga bisa membutuhkan hexationnya juga. Seingatku sih kayak gitu ya gas ya. Ntar aku buka hitungan tubusku dulu sekalian biar kebayang semua. Seingatku aku dulu juga ngitung hexation. Oh no, Chrome not responding. Sebentar ya, sebentar. Top saya nge-lag. Bentar ya. Lagi loading. Sebentar, Excelku sekarang yang lag. Sorry. Laptopku penuh banget. X. Nah, udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Mas. Nah, jadi waktu itu di gambarku waktu itu bus head suction itu isinya itu head loss mayornya karena emang dia itu kan ngalir tetap di dalam pipa kan. Jadi hitungannya tetap pakai Hansen William itu tadi. Kemudian ditambah head loss minornya itu karena aksesoris yang ada di situ. Aksesoris yang dipakai di situ itu buat suctionnya.
Berarti Hetos Milan itu waktu itu aku ada belokannya buat 90 derajat, kemudian ada flexible joint, reducer, check valve, bell mouth, sekian itu. Bell mouth itu buat apa ya? Lekukan di pipa awalnya. Maksudnya lekuk apa sih bahasanya? Sih, kebukain gambarku lagi. Reservoir, sorry. Tadi harusnya bukan gambar itu. Reservoir yang harusnya aku tunjukin. Potongan reservoir. Nah, bentar ya. Pindah ke potongan reservoir. Nah, nah, udah kelihatan kan gambar potongannya? Nah, itu dia. Head loss yang buat suction itu ya karena ini aksesoris aksesoris ini tuh yang minornya ya, aksesoris ini kemudian karena dia kan ditarik ke sini berarti gesekan sama pipanya. Nah, itu eh habis itu juga ada increaser tuh masuk ke rumah pompa nanti ada reducer, sorry, bukan increaser. Reducer nanti ketemu pompa. Nah, itu head loss suctionnya ada di situ. Berarti hitungannya di situ. Jadi aksesoris semua yang ada di situ, termasuk head loss mayor karena dia gesekan sama pipa ini. Habis itu head loss karena kecepatannya dia juga, itu harus benar-benar dihitung di head loss minor itu. Begitu juga dengan head loss discharge. Jadi discharge itu setelah keluar dari pompa. Setelah keluar dari pompa, misalnya kalian ada belokan, terus ada pipa, pipanya ukurannya beda, pipanya ukurannya beda. Jadi panjangnya doang kan yang berubah itu nanti. Tuh, oke, balik lagi ke S. Itu buat head loss suctionnya. Jadi eh, karena head statusnya juga bisa juga. Statis itu kan perbedaan antara tinggi dari ujung dasar pipa penyedotnya sama posisi pompanya itu bisa jadi juga terjadi di head loss suctionnya ini. Itu statusnya di situ ada 2 meter. Jadi karena reservoirku ku tanam posisinya 2 meter karena waktu itu aku ada bagian sampitnya aku turunin 0,5 meter jadi posisi suctionku jarak dari dasar lantai ke posisi suctionku itu ada 0,5 meter di situ tapi posisi aku ngitungnya tetap dari ujung suctionnya kayak gitu kalau itu buat hitung-hitungan head suctionnya kalau head startnya ya itu karena head yang ada di Epanet lah yang itu langsung kau anggap aja karena itu head yang ada di Epanet karena kalau nggak kayak gitu kalau kalian lihat gambar di Epanet itu head minimum yang dicapai itu ya udah itu ya ada di situ yang head Epanet itu mah udah terhitung termasuk head di distribusinya karena discharge itu kan hitungannya dari keluar pompa sampai ke sistem distribusi kan sampai ke keran-keran yang ada di rumah itu kalian itu sesuatu banyak makanya itu anggap aja itu head yang ada di panetnya buat tentuin head pompanya yang ada di situ kayak gitu. Udah paham guys atau ada yang mau ditanyakan? Aman, thank you, Mas. Oke, si aku tadi tuh buka soal tahun lalu soal yang mesti yang sebelum-sebelumnya lagi yang 2023 itu ada kalian suruh gambar detail junction. Bentar ya, aku buka dulu soal itu ini dia. Itu yang semester ganjil berarti yang dulu di bawah semester ganjil. Berarti ada dua waktu itu. Lebih kenal. Saya ku share aja ya. Share screen. Belum kelihatan. Oh ya udah kelihatan. Nah ini soal yang ini tapi ini buat semester yang itu ya semester yang kelas itu dibuka tambahan di semester ganjil karena harusnya kan di semester genap kan. Nah itu dia soalnya kayak gini ada junction. Nah itu disuruh gambar sambungan detail junction ya. Kalian udah tahu kan sambungan detail junction tubusnya udah sampai situ kan? Halo? Tubusnya udah sampai situ belum? Buat detail junction. Eh, halo. Hmm, saya nolak.
Kok diem semua? Ya, 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 seharusnya tugas kalian udah sampai situ ya, buat detail junction. Jadi, sama seperti yang waktu itu aku tunjukin, buat detail junction. Sudah sampai. Oke, ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah, alhamdulillah sudah sampai. Jadi kalian harus jelas sudah bisa gambar detail junction. Ingat kalau ada perubahan, ya, ada berubah ukuran, berarti ada reducernya di situ. Karena emang dia PVC semua, jadi berarti dia dilem semua di situ, jadi aman, nggak usah melting melting segala macem. PVC pakai melting sih sebenarnya, sama sih sambungannya. Jangan lupa kalau kalian bikin gambar detail junction, notasinya diperhatikan, jangan sampai ada gambar pipa besi disambung sama pipa HDPE, pakai di flank ya, itu bahaya, itu bisa diketawain dosen asistensi kalian, itu berbahaya itu. Nah, ini juga untuk BOK sketsa penanaman ya sama lah kayak aspal. Kalau saya udah diajarin juga di aspal, ya tinggal kalian gambar aja. Headnya apa namanya, slope-nya berapa, dan oh ya sorry, kalau di SDAM nggak ada slope-nya, jadi tinggal kalian gambar aja nanti. Dia ada kayak lapisan-lapisannya, jadi batu kerikil, terus kalian gali ada tanah, batu kerikil fungsinya supaya pipa itu nggak kemana-mana gitu. Nah, ini juga sama buat nentuin desain reservoir. Nah, ini PR nih, kalian harus baca nih grafiknya satu-satu nih. Kalau ada grafiknya muncul kayak gini nih, sebenarnya kan grafiknya sih sebetulnya kayak gini nih. Ya, tapi buat nentuin tinggal kalian kaliin juga. Nah, PR-nya ini kalian harus mastiin ini titiknya nih angkanya berapa berapa. Kayak gitu. Kalau yang tahu sebelumnya. Kemudian aku mau nunjukin detail junction nih. Nah, ini salah satu gambar detail junction dari tugas besarku. Ini buat junction ketika tapping, jangan lupa ya. Tanda ini dia itu nunjukin bahwa dia itu posisinya semuanya melting. Kalau ini itu sambungan flank, dan kalau kalian lihat ada gambar kayak gini nih, ini biasanya ada adapternya tuh di situ. Soalnya adapter itu emang dijual. Jadi dia itu kayak HDBE, dan salah satu ujungnya itu ada flanknya yang dipasang kayak gitu. Itu berarti nunjukin bahwa dia ada pakai adapter tuh di situ. Ada juga yang dia itu kebalikannya, ini adapter dari pipa besi ke pipa HDPE kayak gitu. Kalian harus paham notasi-notasi itu sih supaya gambar notasi kalian nggak salah. Soalnya waktu itu salah satu concern dari Pak Alvan, soalnya banyak yang tugas perencanaannya itu salah buat gambar detail junctionnya itu, karena emang dia tidak nunjukin sambungannya itu pakai apa. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman yang lain. Kalau tidak ada, mungkin Mbak Ratna bisa dicukupkan. Ya Mas, Eh, Mas mau nanya satu aja. Jadi kalau Pak Ya. Alvan itu bagi PPT-nya setelah ujian atau sebelum gitu Mas? Gimana Rat? Kalau Pak Alvan itu bagi PPT-nya sebelum apa sesudah AS ya? Waktu itu aku kalau nggak salah itu Hamin 2 hari apa berapa? Aku lupa. Jujur, Ujian jujur ya? lupa. Iya, jujur lupa. Oke, Tapi makasih seingatku banyak Pak Mas. Alvan itu ngasih PPT-nya itu pasti agak mirip-mirip sama yang tahun-tahun sebelumnya dah. Berarti bisa Seingatku cek ya, di Drive ya? ya bisa dicek di websitenya Atkes mah ada di situ. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, pokoknya intinya jangan lupakan Hazen William ya. Pokoknya kalian kalau mau ujian itu sehari sebelumnya, kalau kalian mau tidur, mau makan, mau ngapain, mau sholat, hafalin Hazen William ya. Sholat baca Hazen William Mas? Enggak, Iya, Hasan bercanda. William. Ya, nanti Oke. waktu doa jangan lupa saya hafal Hasan William kayak gitu. Oh ya. Oke, terakhir Nah, itu penting eh, banget per- itu buat distribusi itu. ya, terakhir nih dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak ya sebelum aku tutup? Satu, dua, tiga. Oke, karena udah nggak ada yang nanya lagi, mungkin ya Mas Raka ya. Jadi bakal kita tutup aja. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mas Raka udah nyempetin waktunya dan juga nyiapin materi buat kami gitu. Karena tadi dibuka pakai doa, maka kita tutup juga pakai doa. Berdoa dimulai.
Ya, amin tidak ada kata cukup dalam berdoa. Semoga ujian SDM nanti dan semuanya lancar, tugasnya juga lancar. Mungkin itu aja untuk tutor PASS dan hari ini. Terima kasih buat Mas Raka dan juga teman-teman yang sudah hadir. Sekiranya jika dari teman-teman ada agenda, bisa live dari Zoom aja. Terima kasih.